Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya nak ya. Jadi kita dalam pembelajaran ini harus terus semangat ya, terus semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Ya, jadi rasa malas itu harus dilawan, oke? Sampai sekarang masih banyak yang Bapak temukan itu nilai-nilai kuis maupun nilai tugas yang pertama itu sangat rendah. Nah, itu dapat dilihat. Kenapa? Bapak memberikan kuis, guru-guru semua memberikan kuis itu pasti berkaitan dengan materi. Akan kelihatan tuh siswa yang tidak membuka materi, tidak menyimak materi. Itu akan kelihatan. Kenapa? Karena nilainya pasti rendah. Tapi kalau siswa tersebut menyimak materi yang diberikan, Bapak yakin 60-70 pasti dapat nilainya. Ya, karena apa? Karena nilai tersebut nggak susah diperoleh. Kenapa Bapak bisa bilang nggak susah diperoleh? Karena apa yang dikuiskan itu berkaitan dengan video yang disajikan oleh Bapak Ibu. Oleh karena itu perhatikan ya, perhatikan video yang diberikan oleh Bapak Ibu. Oke, nah pembelajaran kita kali ini itu masih berkaitan dengan yang minggu kemarin. Nah pembelajaran kita itu yang minggu kemarin adalah rumus fungsi matematika. Ya, sudah 5 rumus fungsi yang kita pelajari kemarin. Yang pertama adalah absolut. Absolut itu berfungsi untuk memutlakkan suatu bilangan. Jadi kata memutlakkan di sini adalah menghilangkan semua tanda-tanda negatif pada suatu bilangan. Oke, yang kedua adalah round. Round itu gunanya adalah fungsi untuk membulatkan suatu bilangan. Nah, round itu dibagi menjadi 2 jenis. Ada tipenya round up, ada tipenya round down. Untuk round up itu membulat suatu bilangan ke atas. Apapun angkanya itu selalu dibulatkan ke atas. Sedangkan round down itu membulatkan suatu bilangan itu ke bawah. Mau berapapun nilainya selalu dibulatkan ke bawah. Nah, pada biasanya kalau pembulatan itu dari 0 sampai 4 itu dibulatkan ke bawah. 5 sampai dengan 9 itu dibulatkan ke atas, kan seperti itu. Kalau round up maupun round down tidak memperhatikan pola seperti itu. Ya. Jadi round up itu membulatkan bilangan apapun ke atas, round down membulatkan bilangan apapun ke bawah. Oke, sampai situ. Nah, kemarin kita juga sudah mempelajari namanya square root. Square root itu adalah pengakaran. Ya, jenis pengakaran. Ingat, kemarin kita sudah mempelajari pemangkatan simbolnya bagaimana. Nah, untuk mengakarkan suatu bilangan kita pakai square root. Kali ini ada 5 kembali yang Bapak berikan mengenai rumus fungsi matematika pada Microsoft Excel. Yang pertama kita akan pelajari namanya mod, atau biasa kita sebut dengan nama modulus. Yang kedua, franc. Yang ketiga, days 360. Yang keempat, GCD, atau biasa kita sebut dengan nama FPB, faktor persekutuan terbesar. Yang kelima adalah LCM, atau biasa kita sebut dengan nama KPK, ya, faktor persekutuan terkecil, KPK. Oke? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan bahas satu persatu. Oke, jadi pembelajaran kita kali ini, ya, kita akan membahas mengenai rumus fungsi matematika, yaitu rumus fungsi mod, ya, mod atau nomor 1 mod angka. Oke, di sini perlu Bapak jelaskan juga, yaitu mod itu sering disebut juga dengan nama modulus, atau mungkin di buku lain ada menyebutkan dengan nama modulo. Itu pada dasarnya adalah sama saja ya. Modulus dan modulo itu sama saja. Nah, apa itu modulus? Apa itu modulo? Modulus adalah hasil bagi suatu bilangan. Jadi modulus adalah hasil bagi suatu bilangan. Contohnya seperti ini. Kalau 5, angka 5 Bapak bagi dengan angka 3, pasti sisanya adalah 2. Begitu. 5 bagi 3. Ya, 3 kali berapa mendekati 5? Pasti 1 kan? 3 kali 1 3. Nah, sedangkan 5 dikurangi 3, sisanya 2. Berarti sisa baginya itu adalah 2. Contoh lagi yang lain. Misalnya 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 sisanya adalah 0 atau tidak bersisa sama sekali. Nah, itulah namanya modulo, yaitu memperoleh sisa bagi suatu bilangan. Oke, sampai situ paham ya, Ayah? Nah, oleh karena itu bagaimana kita menerapkan perhitungan matematika tersebut ke dalam rumus fungsi Excel? Oke. Di sini Bapak bagi ke dalam 2 kategori. Yang pertama adalah bilangan yang akan dibagi, sedangkan yang kedua adalah bilangan pembagi. Oke, yang ketiga itu adalah rumusnya. Nah, misalkan bilangan kita
yang akan dibagi itu adalah angka 7 dibagi dengan angka 3. Maka rumusnya itu kita cukup nulis sama dengan modulo atau mod, buka kurung, angkanya adalah number itu adalah angka yang akan dibagi. Yang akan dibagi itu adalah angka 7, titik koma, divisor adalah pembagi. Pembaginya adalah angka 3. Coba kita lihat hasilnya adalah 1. Ya logis ya. 7 dibagi 3 pasti sisanya 1. Kayak gitu. Nah, itu adalah rumus modulus atau modulo. Tapi sebelum kita melanjut, perlu Bapak tekankan lagi, yaitu semua rumus fungsi Excel selalu dimulai dari tanda sama dengan. Ingat ya, semua rumus fungsi Excel selalu dimulai dari tanda sama dengan. Jika tidak ada tanda sama dengan, maka hasilnya adalah error atau kesalahan. Oke, itu contoh 7 dibagi 3 sisanya 1. Kita pakai angka lain, misalnya 2020. Kalau dibagi dengan angka 3 bagaimana? Coba kita lihat hasilnya. Sama dengan modulo, buka kurung, 2020, titik koma, 3. Ya, di sini isikan saja A5, lokasinya A5, titik koma B5. Oke, pada saat kita enter nih, maka hasilnya 1. Ternyata 2020 dibagi 3, sisanya adalah 1. Cukup gampang ya, Nak ya. Itu adalah rumus fungsi modulus ataupun modulo. Oke. Kita akan sambung ke rumus fungsi matematika pada Microsoft Excel bagian yang kedua, yaitu terang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Oke, kalau ada pertanyaan ingat ditanya di komentar ya. Nanti Bapak akan menjelaskan di komentar. Oke? Kita akan sambung ke rumus fungsi matematika pada Excel yang kedua. Ya, kalau ditambah dengan yang kemarin berarti sudah yang ketujuh. Oke. Di sini rumus yang akan kita bahas adalah rumus terang. Terang itu artinya mengambil berapa banyak angka di belakang koma yang diizinkan. Nah, contohnya itu terang. Nah, nanti sebelum kita masuk ke rumusnya, kita jelaskan dulu ya. Terang itu adalah mengambil atau mengizinkan berapa angka di belakang koma yang sudah ditentukan. Mengambil atau mengizinkan angka di belakang koma yang sudah ditentukan. Oh, ini lupa diberi tanda petik. Oke, jadi terang angka koma desimal itu adalah mengambil atau mengizinkan angka di belakang koma yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, misalkan nih, berarti kan kita butuh bilangan desimal dan kita butuh berapa banyak angka di belakang koma. Oke, kita akan mencontohkan rumus terang itu sendiri. Nah, Bapak bagi ke dalam dua jenis, yaitu bilangan desimal. Kemudian di sini adalah bilangan di belakang koma. Oke, bilangan di belakang koma. Nah, kemudian ini Bapak perkecil. Di sini Bapak tulis hasilnya dan ini Bapak tulis rumusnya. Nah, bilangan desimal tentunya adalah 123,456. 123,456. Oke. Bilangan di belakang koma kita izinkan misalnya 2. Nah, supaya hasilnya keluar di sini, maka kita ketik dulu apa rumusnya. Rumusnya adalah sama dengan terang, buka kurung, ya, buka kurung. Angkanya 123,456 letaknya di A4. Boleh diketikkan A4 atau boleh diklik saja 4-nya. Ya. Kemudian titik koma, sedangkan bilangan di belakang komanya itu adalah angka 2. Letak dari angka 2 itu ada di B4. Maka kita cukup isikan B4 atau diklik saja angka 2-nya. Nanti rumus ini akan kita gunakan. Coba kita isikan ya. Sama dengan terang, buka kurung. Nah, kita klikkan aja 123,456, otomatis dia akan berganti menjadi A4 ya. Titik koma, di sini 2-nya Bapak klikkan lagi, otomatis dia akan berubah menjadi B4. Tutup kurung, enter. Maka hasilnya adalah 123,45. Iya, karena hanya boleh 2 angka di belakang koma. Nah, dengan angka yang sama, misalnya kita hanya perlu 1 angka di belakang koma. Caranya gimana? Berarti kan angkanya tersebut masih 123,456. Bilangan di belakang komanya 2, kita ganti jadi angka 1 saja. Kemudian kita lihat hasilnya adalah 123,4. Maka kesimpulan yang bisa diambil apa? Terang itu adalah mengambil angka di belakang koma yang diizinkan, dan bilangan itu harus desimal.
tidak boleh bilangan bulat, tidak boleh pecahan. Oke? Nah, kita kasihkan contoh yang lain. Misalnya contohnya adalah 123,123. Misalkan contohnya seperti ini. Kita misalkan butuhnya 3 angka di belakang koma, udah 3 angka ya. Kita perbanyak dikit, udah 3, 4, 5 misalnya ya. Kita butuhnya 4 angka di belakang koma, maka kita cukup isikan angka 4. Oke, maka rumusnya itu ya terus sama dengan terang buka kurung ya, karena 123,12345 letaknya di A5, cukup isikan A5 titik koma. Kemudian isikan bilangan di belakang koma yang diizinkan itu adalah angka 4. 4-nya letaknya di B5. Kita isikan B5 tutup kurung. Nanti rumus ini akan kita gunakan. Ya, kita coba lihat hasilnya ya. Sama dengan terang, buka kurung. A5, Bapak klikkan aja. Titik koma. Kemudian B5 tutup kurung. Enter. Kita lihat ada sedikit kesalahan di sini. A5 B5. Oke, 123 123. Nah, ini dia ya. 123,1234. Oke, tadi kesalahannya apa? Kurungnya kelebihan. Ya, tadi kurungnya itu sebanyak 2 kali kelebihan, makanya terjadi kesalahan. Kurungnya cukup sekali. Nah, seperti yang dibilang, kan diizinkan 4 angka di belakang koma. Nah, di sini 4 ya. Kita lihat itu 1, 2, 3, 4 angka di belakang koma. Seperti itu. Itulah rumus fungsi terang. Ya. Jadi kita sudah pelajari berarti 2 rumus fungsi matematika yang baru sudah kita pelajari. Modulus, terang. Nah, yang ketiga ini kita akan membahas tentang days 360. Ya. Perlu Bapak buat penjelasan di sini. Days 360 ya, 360 itu adalah berisi tentang tanggal awal sama tanggal akhir. Makanya di sini tulis tanggal aja. Ya. Nah, apa sih kegunaannya ini? Kegunaannya ini adalah untuk menghitung hari. Ya, jumlah hari. Untuk menghitung jumlah hari pada periode tersebut. Lupa tanda petiknya. Untuk menghitung jumlah hari pada periode tersebut. Contohnya seperti ini. Pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 1 Februari 2020 itu berarti ada sebulan kan gitu ya. Nah, sebulan itu berarti bisa dihitung 31 hari karena di Januari ada 31 hari. Nah, seperti itu. Nah, untuk bulan Januari dan bulan Februari mungkin kita bisa hitung pakai tangan nih. Tapi bagaimana kalau sudah bertahun-tahun lamanya kita disuruh untuk menghitung hari? Tentu nggak bisa ya. Oleh karena itu kita menggunakan rumus fungsi days 360 untuk menghitung angka tersebut. Nah, otomatis Bapak akan bagi ke dalam 2 bagian seperti tadi, yaitu yang pertama adalah tanggal awal, berikutnya adalah tanggal akhir. Nah, ini hasilnya nanti dan ini rumusnya. Oke, tanggal awal kita misalkan tanggal 1 bulan 1 2020. Oke, tanggal akhirnya kita misalkan tanggal 31 bulan 12 2020. Secara logika ini adalah setahun, kan gitu ya. Kalau setahun pasti jumlah harinya adalah 360 hari. Ya, walaupun dengan segala macam pembulatan 360 hari. Nah, rumusnya bisa kita gunakan adalah sama dengan days 360, buka kurung tanggal awalnya. Karena tanggal awalnya itu letaknya di A4, maka kita isikan A4, titik koma, tanggal akhirnya letaknya di B4, kita isikan B4. Oke, kita akan coba rumus ini. Kita lihat hasilnya bagaimana. Oke, jadi sama dengan days 360, buka kurung tanggal awalnya di sini, Bapak klikkan aja, titik koma tanggal akhirnya di sini, Bapak klikkan saja, kemudian tutup kurung, enter, 360 hari. Ya, seperti itu. Nah, Pak, misalkan tanggal awalnya itu terbalik, Pak, saya salah ngisi. Ini tanggal 31 bulan 12, sedangkan tanggal akhirnya itu adalah tanggal 1 bulan 1. Bagaimana, Pak? Hasilnya ya negatif. Ya, hasilnya pasti negatif 359 hari. Kenapa enggak? Ya, kenapa negatif, Pak? Ya, karena tanggalnya kita salah. Masa tanggal dimulainya itu lebih besar daripada tanggal akhirnya? Oke, jadi itu hasilnya pasti negatif. Jadi kalau Pak tanggalnya sama bagaimana? Kalau tanggalnya sama nih, misalnya tanggal 31, sini juga tanggal 31.
bulan 12, maka hasilnya ya 0. Ya, selisih tanggalnya itu 0. Kan gitu. Jadi dianggap di hari yang itu juga kamu hitungnya. Jadi nggak ada selisih tanggal. Oke, sampai situ jelas ya, Nak ya. Jadi kalau misalnya di tanggal 1, tanggal awalnya tanggal 1, tanggal akhirnya tanggal 2, berarti dihitung sudah 1 seperti itu. Oke, Nak. Nah, misalkan kita ganti nih angkanya nih. Nah, Pak, misalkan saya salah ngetiknya, tapi misalnya saya ketiknya 31 Desember 2020, jangan Desember ya, kita 31 Januari. Tanggal 1 Januari 2020, di sini juga tanggal 31 Desember 2020. Kita lihat hasilnya adalah valid. Artinya apa? Artinya tidak diizinkan adanya huruf ataupun kata-kata di sini. Jadi Januari itu nggak diizinkan. Harus formatnya adalah tanggal, strip bulan, strip tahun. Ya, harus formatnya tanggal, strip bulan, strip tahun, tidak boleh yang lain. Nah, Pak, komputer saya itu adalah formatnya ke dalam bahasa Inggris. Ingat, format untuk bahasa Inggris bukan dimulai dari tanggal, tapi dimulai dari bulan, tanggal, ataupun tahun. Nah, untuk Excel itu sendiri ada perubahan formatnya. Jadi semua tergantung dari instalasi dari Excel itu sendiri. Nah, kita perhatikan lagi, days-nya itu menggunakan format yang luar negeri atau format dalam negeri. Kalau dalam negeri maka formatnya adalah tanggal, strip bulan, strip tahun. Untuk luar negeri adalah bulan, strip tanggal, strip tahun, seperti itu. Tadi kita sudah membahas mengenai days 360. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai GCD dan LCM. Ya, GCD dan LCM. Nah, GCD itu sama dengan FPB. Jadi GCD itu sama aja dengan FPB. Nah, kalau namanya FPB pasti melibatkan minimal 2 bilangan. Gitu. Nah, LCM itu sama dengan KPK, juga pasti melibatkan 2 bilangan. Ya, nah, paling sedikit 2 bilangan, nggak bisa 1 bilangan. Oke. Nah, GCD itu rumusnya adalah GCD buka kurung angka pertama, angka kedua, dan seterusnya. Kan gitu. Oke, jadi ini rumusnya sama aja dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Nah, seperti itu. Tanda petiknya ketinggalan. Jadi kalau kita mau buat suatu keterangan, kita wajib tambahkan tanda petik. Kalau enggak ya hasilnya pasti keluar name. Ya, itu untuk GCD. Berikutnya untuk LCM. Itu juga sama, terdiri dari angka pertama, angka kedua, dan seterusnya. Kalau misalnya ada angka ketiga ya isikan angka ketiga, angka keempat, dan seterusnya. Kali ini kita pakai 2 saja dulu. Oke, ini sama aja dengan KPK atau faktor persekutuan terkecil. Ya, KPK. Ini pakai tanda petik, nanti muncul name lagi. Oke, seperti ini. Nah, karena dia membutuhkan 2 bilangan paling minimum, oleh karena itu kita bagi lagi. Kita bagi di sini ke dalam 2 bentuk, yaitu bilangan pertama, ini adalah bilangan kedua. Nah, kemudian di sini adalah rumus, ini adalah kita kasih namanya hasil GCD-nya, ini adalah hasil LCM-nya. Oke, di sini adalah rumus daripada GCD itu sendiri. Di sini adalah rumus daripada LCM itu sendiri. Ya, jadi kita buat dulu seperti ini. Kemudian kita misalkan nih 7 dan angka 5. Nah, seperti kita ketahui kan 7 dan angka 5 tersebut tidak ada yang sama. Otomatis GCD atau FPB-nya itu nilainya pasti 1. Ya, sedangkan LCM-nya nilainya adalah hasil kali 7 dengan 5, yaitu 35. Nah, kita buktikan nih. Rumus GCD itu sendiri kan sama dengan GCD, ya, buka kurung, tanda petiknya ketinggalan, sama dengan GCD buka kurung angka pertama letaknya di A5, jadi kita klik A5, kemudian titik koma, kita angka kedua adalah B5, kita klik B5. Kita rumus ini nanti kan kita pakai ya. Sedangkan rumus LCM sendiri yaitu sama dengan LCM, tanda petiknya ketinggalan, LCM buka kurung sama A5 titik koma B5. Oke, coba kita lihat hasilnya, benar nggak? Prediksi kita kan FPB dari 7 dan 5 itu adalah angka 1.
Sedangkan KPK dari 7 dan 5 itu adalah 35. Coba kita lihat hasilnya ya. Sama dengan GCD, buka kurung, bilangan pertama itu 7, kemudian bilangan kedua itu 5. Tutup kurung, kita lihat hasilnya adalah angka 1, berarti benar ya. Nah, kemudian untuk LCM, ya sama dengan LCM, buka kurung, bilangan pertama adalah 7, bilangan kedua adalah 5, tutup kurung, enter, hasilnya 35, sesuai dengan apa yang kita diskusikan tadi, apa yang Bapak sampaikan tadi, yaitu GCD itu 1, LCM itu adalah 35. Itu contoh pertama nih. Kita contoh kedua. Contoh kedua adalah 6 dan 8. Ya, 6 dan 8. Pasti 6 dan 8 itu GCD-nya adalah 2. Karena si angka 6 dan angka 8 itu bisa dibagi 2. Ya, sedangkan untuk LCM-nya atau KPK-nya, ya, KPK-nya itu adalah 24. Tapi kita lihat benar nggak? Jadi rumusnya juga sama dengan GCD, buka kurung, karena 6 letaknya di A6, maka kita ketikkan A6. Kemudian karena bilangan kedua letaknya di B6, kita isikan B6. Di LCM juga sama, LCM buka kurung, A6 titik koma B6. Nah, kita lihat hasilnya ya nak ya. Sama dengan GCD buka kurung, A6 titik koma B6. Kita lihat hasilnya adalah 2, seperti Bapak bilang tadi ya, 2. Kemudian LCM-nya yaitu LCM buka kurung A6 titik koma B6. Kita lihat hasilnya adalah 24. Nah, seperti itulah penggunaan GCD dan LCM. Nah, jadi GCD dan LCM itu paling banyak digunakan pada soal cerita matematika. Nah, kamu sudah mempelajarinya dengan menggunakan Microsoft Excel, itu jauh lebih gampang ya. Makanya Microsoft Excel itu dipergunakan untuk memproses perhitungan atau mengolah angka. Ya, sesuai dengan fungsi utamanya, mengolah angka-angka adalah fungsi utama dari aplikasi Microsoft Excel. Sedangkan untuk mengolah kata-kata itu adalah fungsi utama dari aplikasi Microsoft Word. Oke, itu yang bisa Bapak sampaikan di pembelajaran kita kali ini. Jadi hari ini kita sudah mempelajari 5 lagi rumus fungsi matematika. Rumus mod, rumus strang, rumus D360, rumus GCD, dan rumus LCM. Oke, minggu depan kita sudah membahas 5 lagi rumus fungsi matematika. Artinya semakin banyaklah bendahara rumus fungsi matematika yang kamu punya. Oke nak, jadi kamu sekarang sudah punya berapa? 10 ya. 5 yang kemarin, absolute, ya, round down, round up, sama square root. Sekarang kita pelajari 5 lagi, modulus, strang, D360, GCD, dan LCM. Minggu depan kita akan bahas 5 lagi. Totalnya ada 15 yang kamu pelajari. Oke? Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang kurang ngerti atau ada yang ingin bertanya mengenai pembelajaran kita, jangan segan-segan bertanya di komentar. Semakin aktif kamu di komentar, semakin banyak nilai tambahan yang kamu bakal terima. Oke? Demikian pembelajaran hari ini. Bapak akhiri dengan mengucapkan selamat pagi.